Obrolan kita hari ini itu tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik. Ini bagian dari pola parenting, pola bagaimana orang tua mengasuh anak-anaknya ya. Sebagaimana yang sudah kita sering pahami lewat kajian-kajian agama, bahwa ibu adalah madrasah yang pertama, atau biasa disebut madrasatul ula ya, madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Ada ula berarti ada wusto, ada wusto berarti ada ulia atau aliyah ya. Ibaratnya ada SD itu ula ya, ada SMP itu berarti wusto, kemudian ada ulia SMA atau perguruan tinggi. Ini sebetulnya gambaran ya, bagaimana Rasulullah Muhammad SAW itu menekankan pendidikan karakter dan kepribadian ini harus diterapkan dengan baik, ditanamkan kepada diri anak sejak usia dini. Siapa yang memiliki kompetensi, siapa yang memiliki kemampuan untuk menanamkan kepribadian dan karakter ini kepada si buah hati, kompetensinya oleh Rasulullah langsung dilegitimasikan kepada seorang ibu. Kalau yang namanya kalau Rasulullah yang sudah memberi petunjuk begitu, tidak mungkin salah, pasti benar. Padahal anak itu kan tidak hanya punya ibu ya, anak itu juga punya bapak. Tapi mengapa yang disebut madrasatul ula itu kok seorang ibu, bukan seorang ayah atau ayah dan ibu? Kenapa? Tahu enggak jenengan? Hah? Belum? Apa belum pernah jadi ibu? Belum punya pengalaman mungkin menjadi ibu? Punya anak tapi belum menjadi ibu. Iya toh? Soalnya ada orang tua yang tidak dipanggil ibu oleh anaknya. Nah, itu berarti dia menjadi orang tua tapi tidak menjadi ibu bagi anak-anaknya. Saya ini bapak tapi tidak dipanggil bapak oleh anak saya, dipanggilnya dadi. Itu karena kita punya adik kecil, nah adik kecilnya itu manggil kita dadi, keponakan ya. Akhirnya anak saya ya ikut-ikutan. Tujuannya awalnya ngajari adik-adiknya manggil dadi gitu kan. Nah, akhirnya kebiasaan sampai sekarang usia STM sudah mau lulus manggilnya dadi aja sampai sekarang. Ya tapi ya nggak apa-apa. Artinya sudah pernah dipanggil bapak oleh anaknya. Jadi sudah pernah menjadi ayah, walaupun sekarang menjadinya dadi, Pak D. Nah, jadi bagaimana kita menjadi orang tua yang baik? Ini sangat ditekankan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena dari anak-anak inilah generasi kita manusia akan terus berlanjut. Sudah beberapa kali manusia sebagai bagian dari entitas yang hidup di bumi ini itu punah. Yang pertama, kepunahan yang pertama pada era masanya Nabi Nuh alaihissalam. Semua peradaban musnah ditelan ban. Yang hidup ya hanya yang mengikuti perahu Nabi Nuh alaihissalam. Ada 80 orang dalam satu kisah itu yang ikut naik ke perahu. Tetapi dari 80 orang itu tidak ada di antara mereka yang punya keturunan. Hampir musnah manusia. Itu kalau 80 orang itu termasuk Nabi Nuh itu meninggal dunia tanpa anak, ada enggak kita manusia? Nggak ada kan? Untuk memurnikan kembali genetika manusia, sebuah peradaban, mengembalikan lagi kemurnian manusia,
menyadarkan kembali kepada kita fitrah penciptaan manusia, Allah meluluh lantakkan peradaban manusia pada waktu itu. Hancur semua, lebur semua. Ibarat kata manusia mulai hidup dari nol lagi. Dari apa? Dari nol. Di antara 80 orang, kemudian yang memiliki keturunan hanya 3, yaitu putra Nabi Nuh. Putra Nabi Nuh itu yang terkenal ada 4. 1 Kan'an, 2 Yafid, 3 Sam, yang 1 Ham. Yang Kan'an sudah ikut musnah, kebanjiran, kena tsunami. Waktu itu diajak oleh Nabi Nuh untuk naik, nggak mau kan? Dalam kisah itu naik ke gunung, air masih tinggi, naik lagi ke pohon, air masih tinggi lagi, hanyut lenyap. 3 keturunan yang hidup ini, Sam, Ham, dan Yafid, inilah yang kemudian melahirkan generasi berikutnya, genetik manusia sampai ras kita saat ini, Malayan, Mongoloid, Jawa, Wong Jawa. Jadi gak sembarangan. Kalau ada yang mengatakan kita itu anak keturunan Nabi, Nabi siapa? Nabi Adam. Itu terlalu jauh. Yang lebih dekat adalah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kita itu keturunan orang yang mulia. Kita ini semua keturunan orang-orang yang beriman kepada, yang selamat di kapal Nabi Nuh itu adalah semuanya orang yang beriman kepada Allah. Sam, Ham, Yafil, semuanya adalah orang-orang yang soleh. Dari mereka kita terlahir. Jadi kita harus menyadari dulu, kita ini benar-benar keturunan orang-orang yang mulia. Kalau kita tidak bisa menjaga kemuliaan ini, atau dalam bahasa agamanya kita tidak bisa menjaga fitrah kita ini, fitrah sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu saat peradaban akan dimusnahkan kembali oleh Allah Subhanahu, dan hanya disisakan beberapa gelintir orang yang beriman. Dari situ nanti mulai terlahir kembali peradaban manusia dari titik nol. Ini proses pemurnian. Proses apa namanya? Mengembalikan kepada fitrah. Kullu mauludin yuladu alal. Setiap anak yang dilahirkan, bayi yang dilahirkan, terlahir dalam kondisi fitrah. Itu apa yang pertama tadi? Beriman kepada Allah Subhanahu. Bayi itu ketika dia sudah sebelum dia ditiupkan ruh ke dalam jasad, hamil 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. 4 bulan di situ ditiupkan ruh oleh Allah ke dalam bayi. Kemudian oleh malaikat Jibril dituliskan, apakah kamu termasuk orang yang beruntung kelak, kebahagiaan kamu di mana? Ya, kalau dalam bahasa kita SWOT, ya, SWOT. SWOT, apa itu SWOT? Pernah ada yang mendengar SWOT? Strength. S, kekuatan kamu di mana? Potensi yang kamu miliki di mana untuk mencapai kesuksesan hidup. Ini sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu. Ada orang yang sekolah mondok sampai tuntas, mondoknya 10 tahun, bahkan keluar dapat gelar ujung-ujungnya jadi penjual nasi goreng, dan dengan dia menjadi pengusaha nasi goreng dia sukses luar biasa. Berarti fitrahnya di mana? Jual nasi goreng. Paham? Berarti sia-sia dong mondoknya selama ini dan sekolahnya, kuliahnya selama ini? Enggak. Karena
Dengan dia memahami ilmu agama, dia bisa menjadi saudagar nasi goreng yang dia bisa berdakwah dengan menjadi pedagang nasi goreng yang jujur, yang inspiratif, bisa memberikan motivasi kepada santri-santri yang lain bahwa kamu mondok itu tidak harus jadi kiai, bisa jadi seperti saya, seorang pengusaha. Ketika kamu menguasai ekonomi, usaha kamu kuat, kamu bisa bangun masjid, kamu bisa bantu madrasah, sehingga madrasahnya yo jalan, masjidnya yo lancar tanpa perlu pasang kotak-kotak di pinggir jalan. Manusia, umat Islam terhormat. Kalau dia bukan alumni pesantren, gak sampai pemikirannya sampai ke situ. Karena dia seorang alumnus perguruan tinggi jurusannya fakultas ekonomi misalkan, dia biasa mengelola usaha yang menurut orang itu remeh temeh, penjual nasi goreng remeh temeh, seolah-olah kan bukan sebuah profesi yang bergengsi kan ya. Tapi karena dia alumni fakultas ekonomi, ada berkah di dalam ilmu itu dan dia bisa mengambil berkah yang ada di dalam keilmuan yang dia pelajari, akhirnya dia bisa mengaplikasikan keilmuannya dengan baik, berhasil membangun waralaba nasi goreng. Itu termasuk keren. Sekarang ini banyak waralaba sambal pecel Madiun. Nah itu kan lebih remeh temeh lagi seolah-olah. 10 tahun yang lalu jenengan gak akan menyangka kalau ternyata pecel Madiun itu bisa go nasional, bahkan gak nyangka jenengan. Bahkan ketika dulu mungkin ada orang yang memberikan ide, ayo kerjasama dengan saya mau buka usaha ini, silakan investasi. Namanya pecel kan investasinya paling mahal kan 1 juta ya, nggak mungkin puluhan juta kan. Jadi kan mungkin sudah minder, masa iya usah, nah pecel gini semua orang bisa dan semua orang bisa bikin, masa laku, ada yang mau beli, nggak kepikiran. Karena cara pandang kita hanya untuk wilayah Madiun, Nganjuk, Ponorogo semua bisa bikin makanan sehari-hari, masa iya mau beli? Lah pikiran jenengan itu yang masa iya sih mau beli? Pangsa pasar jenengan hanya area ini saja. Padahal banyak perantauan Madiun yang di Jakarta, perantauan Ponorogo, Ngawi, Nganjuk yang suka dengan pecel, yang di Kalimantan, yang di luar negeri, yang di Inggris. Mereka kan kangen, rindu. Mereka bisa bikin, tapi ini namanya pecel Belanda, pecel Jepang, kan gitu, bukan pecel Madiun lagi. Yang namanya sambal pecel Madiun ya dibuatnya di Madiun. Walaupun rumusnya sama, dibuatnya di Jepang, tidak bisa disebut sebagai pecel Madiun. Nah yang mereka carikan itu khasnya. Jadi bukan semata-mata memakan atau merasakan sensasi dari rasa sambal pecelnya, enggak. Tetapi in memory, tune in ke masa lalu ketika dia masih berada di atau mungkin dia nggak pernah sama sekali lihat Madiun karena lahir di Belanda, sudah besar di Belanda, dia sudah generasi ketiga, dulu yang merantau mbahnya. Tapi kan dia dengar cerita-cerita seperti itu. Nah, sebagai bagian dari genetik keturunan Madiun, Nganjuk misalkan, tetap ada DNA kerinduan, DNA spiritual, DNA yang ini yang disebut archetype. Apa itu archetype? Nanti kapan-kapan biar dijelentrehkan. Ini bagian dari makhluk astral, ini archetype ini. Dijelaskan sama Bu Amina atau sama Mbak Zulfa atau Bu Anif ya. Archetype. Tentang ada data tentang pecel Madiun di semua keturunan orang Madiun yang tinggal di bumi manapun, ada data tentang pecel Madiun. Suatu saat data ini akan muncul dan akan mencari seperti apa rasanya pecel Madiun. Data dia belum pernah lihat, dia belum pernah dengar, tapi dulu neneknya, buyutnya, leluhurnya, termasuk orang-orang yang kemudian diekstradisi, kalau bahasa seremnya ya, dibawa ke Suriname, keturunan Jawa yang dibawa ke Suriname itu, kalau berdasarkan cerita-cerita yang saya dengar di YouTube itu kan, itu ternyata banyak keturunan Madiun, Ngawi, Magetan, Nganjuk, Jombang, Kediri, banyak sekali ternyata. Ya kan? Ada data ini tentang pecel Madiun di sana. Ini kelihatannya nggak ada hubungannya ya. Apa hubungannya pecel dengan parenting? Kan gitu kan ya, kan ya?
Nanti sampean akan tahu hubungannya apa. Ini tentang bicara tentang data di pikiran manusia. Ya. Nah, bagaimana seorang leluhur, orang tua kita, mbah-mbah kita, anggap saja jenengan itu keturunan Nganjuk. Khasnya Nganjuk apa? Ya pecel juga kan ya. Khasnya Nganjuk itu pecel ya. Bagaimana? Anggap saja jenengan ini sudah generasi ketiga yang hidupnya di Belanda, tidak pernah tahu nasi pecel, tapi pernah dengar cerita dari mbah-mbah jenengan itu tentang nasi pecel. Gimana cara jenengan akan mewariskan riwayat ini ke anak cucu? Menjaga pengetahuan ini supaya lestari di anak sampai. Semar, cerita tentang Semar itu sudah berapa ribu tahun yang lalu, ratus tahun yang lalu, sudah lebih dari 1000 tahun bahkan mungkin. Tapi sampai sekarang cerita tentang Semar, Nyiro Kidul, Kediri itu ada apa namanya, Sedudo ya, Calon Arang. Sedudo Nganjuk ya. Oh Nganjuk, iya. Saya benernya Nganjuk tapi kok saya nyebutnya Kediri. Bener berarti sudah Nganjuk. Artinya jenenge itu masih fokus gitu. Masih fokus. Oke. Itu bagaimana? Suatu saat mungkin kayak Lumajang ini erupsi. Ya, itu data traumatiknya masih tersimpan di mereka yang mengalami, yang usia 50 tahun meninggal. Belum punya anak setelah trauma itu, atau tidak punya anak lagi setelah trauma itu. Ini berarti traumanya putus. Tapi bagi mereka yang masih muda-muda, mungkin manten anyar, belum mengandung, traumatik letusan Gunung Semeru itu nanti akan terekam datanya di anak. Begitu juga yang sekarang ini masih anak-anak, mungkin usia 1 tahun, 2 tahun, dia mengalami traumatik itu luar biasa. Ini akan terekam sampai terus ke bawah, 7 turunan, 12 turunan, terus selama keturunannya masih nyambung. Data tentang letusan Gunung Semeru, traumatiknya, kejadiannya masih terus ada di servernya, di memori bawah sadarnya, tanpa diceritakan. Begitu dia lihat lava, bisa saja langsung panik attack, ketakutan. Padahal dia nggak pernah mengalami. Wong itu sudah jatuhnya ke cucu, lahir tahun 2050 yang akan datang. Tapi kenapa anak yang lahir di 2050 nggak pernah dengar cerita tentang letusan Gunung Semeru, tapi begitu lihat debu, trauma. Jadi fobianya apa? Fobia debu. Karena pada waktu itu kejadiannya orang tuanya dulu waktu 5 tahun mengalami pengalaman traumatik berkaitan letusan Gunung Semeru, banyak abu vulkanik berterbangan, gelap gulita, ketakutan yang luar biasa. Bisa jadi ini menurun ke anak cucu. Masih belum nyambung. Hubungannya nasi pecel sama parenting atau menjadi orang tua yang baik. Dari punahnya peradaban Nabi Adam diganti peradaban Nabi Nuh. Sampai Semeru, sampai nasi pecel sampai Semeru sudah bisa menangkap apa yang ada di dalam pikiran jenengan itu nanti terwariskan ke anak cucu. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti nggih? Suka duka, susah, senang, sedih, gembira yang terekam di memori pikiran bawah sadar Anda itu nanti akan diwariskan kepada anak-anak jenengan. Anak-anak kepada cucu-cucu jenengan. Ini menjawab mengapa ada anak dekat sekali dengan ibu, tidak dekat dengan bapak. Kadang sebaliknya, dekatnya dengan bapak, tidak dekat dengan ibu. Ada cucu dekat dengan neneknya, tidak dekat dengan kakeknya. Dekat dengan kakek dari jalur ini, tidak dekat dengan kakek dari jalur ini. Kenapa? Karena orang tuanya dulu. Kita sekarang ini jadi anak, hubungannya kurang harmonis kepada mertua kita, sudah pasti nanti cucunya nggak memiliki hubungan harmonis. Kenapa? Rasa sakit hati, kesedihan, duka lara, karena mungkin kita pernah
rendahkan, pernah disindir oleh mertua kita, terekam pada memorinya si jabang bayi. Sampai di sini bisa dipahami? Makanya sangat penting sekali tadi di awal sesi sepertinya saya sudah berpesan, nanti tolong ibu-ibu dirilis dulu rekaman traumatiknya supaya netral. Karena begitu rekaman traumatiknya kita netral, maka pengaruhnya di anak pun netral. Contoh, saya pernah punya kliennya itu ibu muda, tapi yang diterapi bukan ibunya, anaknya usia 7 tahun, fobia air. Apa pernah ngalami banjir nih anak? Enggak lah, fobia ini warisan loh berarti. Pernah, ibunya pernah? Enggak, ibunya juga enggak. Coba nanti tanya neneknya, ibu kamu berarti pernah enggak mengalami traumatik berkaitan dengan air, misalkan banjir. Nah ternyata ibunya pernah. Lah yang saya terapi siapa? Enggak, anaknya. Yang saya rilis trauma ibunya dulu, baru trauma neneknya dulu, baru ibunya, baru yang terakhir anaknya. Maka penting ketika jenengan ingin menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak, jenengan harus rilis semua bentuk trauma, baik trauma fisik, kekerasan fisik, trauma emosi, pressure, stres, depresi, sakit hati, luka hati itu. Nah ini dirilis dulu biar netral. Karena apa yang terekam di pikiran bawah sadar Anda itu nanti melahirkan satu tindakan dan perilaku tentang bagaimana cara Anda mendidik anak-anak Anda. Saya punya teman sekolah, dulu dijodohkan oleh orang tuanya, artinya menikah tidak dengan rasa. Dia sebetulnya sudah punya pacar, jadi dia menikah karena tidak ada rasa. Kalau boleh jujur, benci enggak sama suaminya? Benci tak? Kebenciannya dia kemudian termanifestasi ketika anaknya lahir. Ketika dia marah, hawanya itu sampai pingin nyekik anaknya sendiri. Dia nggak benci ke anaknya, dia bencinya kepada suaminya karena yang memaksakan kehendak, mungkin karena harta dan lain sebagainya, sehingga orang tuanya rasanya bencinya luar biasa kepada suaminya. Tetapi manifestasinya nanti justru ke anak, kan bahaya seperti ini. Dia datang ke saya konsultasi ya karena teman, dia berani curhat seperti itu kan, konsultasi seperti itu, ngobrol gimana solusinya. Sebetulnya kamu sayang enggak dengan anaknya? Sayang sekali, tapi ketika saya lagi emosinya nggak labil. Emosi nggak labil itu misalnya seperti apa? Lagi banyak pikiran, lagi banyak itu misalnya seperti apa? Datang tagihan, nah, misalkan capek, nah, atau tersinggung, ya kan, macam-macam kan. Pokoknya lagi marah itu, lihat anaknya itu kayak pengen menyakiti. Berarti jenengan dulu menikah dengan suami, langsung saya tebak, jenengan dulu menikah dengan suami terpaksa, dan di dalam keterpaksaan itu terselip rasa benci. Kan gitu kan? Apa kesalahan suami jenengan kepada jenengan? Wong sudah terlanjur menikah, kasihan anak. Kalau dibilang salah ya nggak salah, cuma ya cerita akhirnya kan, saya sudah punya pacar, tapi kemudian keluarga mengalami kesulitan ekonomi, dilalah orang tuanya suami saya itu orang kaya, pinjam meminjam, sudah terlanjur dekat, sudah terlanjur erat, ya kan hubungannya. Bapaknya mau menolak nggak enak. Kebetulan anaknya juga senang. Nah, jadi seolah-olah dia tuh ini gara-gara suami saya kan gitu kan. Saya menikah kan gitu kan. Terus gara-gara suami saya kaya juga, mau orang tuanya mau meminjami. Nah, kalau enggak gitu mungkin saya hidup bahagia sekarang, enggak seperti saat ini. Tapi seandainya kemudian itu dia hidup bahagia, masih coro kasar ya, keadaan ekonominya itu masih stabil, mungkin masih enjoy saja. Tapi karena keadaan ekonominya terpuruk, berarti traumatik ekonominya yang terpuruk pada saat dia remaja dulu muncul.
Penyelesaiannya adalah suami yang punya uang banyak sampai minjemi. Sekarang suaminya sudah, yang kaya kan orang tuanya bukan suaminya. Begitu orang tuanya meninggal, ibarat kata punya harta warisan diwaris. Karena orang kaya itu biasanya kan tidak terbiasa mengajari anaknya hidup mandiri. Lama-lama warisan harta itu bisa habis, hidupnya terpuruk, susah. Gara-gara kamu kan gitu, kebenciannya seperti itu. Yang saya sembuhkan apanya? Luka hati sakit hatinya kepada suami. Begitu luka hati sakit hatinya kepada suami, secara alami muncul cinta dan kasih sayang kepada anak-anak. Jadi Anda, jenengan semua, pasti yang namanya rumah tangga ya, ada rasa kecewa kepada suami. Ada? Apa malah penuh? Soalnya mimik wajah Anda itu menggambarkan penuh saya dengan kekecewaan. Iya, nggak bisa bohong kalau di hadapan saya itu. Wajah Anda sudah mengisyaratkan, sudah menjadi pertanda. Ada yang auranya terang, ada yang auranya gelap, ya. Ada yang warna aura itu kan warnanya macam-macam ya. Kalau kita ngaca biasa saja, tapi bagi orang yang peka itu ini warnanya merah. Ini warnanya pink, ini warnanya hijau, itu kelihatan. Semburatnya kelihatan. Jadi ketahuan. Nah, ayo tutup wajahnya. Ini pentingnya ibu-ibu pakai cadar kan gitu kan. Jadi nggak kelihatan, susah. Jadi cadar itu ya ada manfaatnya juga sebetulnya, menyembunyikan aura wajah sehingga tidak mudah terbaca oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau yang baca orangnya baik, tidak apa-apa. Tapi kalau yang membaca aura kita itu kebetulan orang yang jahat, wah ini orang lagi susah. Saman lagi nunggu bis di pinggir jalan, ya toh? Atau lagi berdiri di pinggir jalan. Wah ini orangnya lagi gini-gini. Ketahuan, ini calon korban yang empuk. Nah, ya toh? Kalau keluar pakai masker itu bagus sekali. Protokol kesehatan iya. Terus mempersulit terbacanya karakter gitu. Kalau pakai cadar juga bagus. Asal sesuai ya kan, cadar itu kan ada yang hukumnya itu mubah ya. Jadi pakai bagus, tidak pakai juga enggak apa. Yang salah itu ketika cadar itu sebagai sebuah identitas organisasi. Nah, itu yang jelas-jelas salah. Oke, lanjut. Trauma apapun, sekecil apapun yang ada di dalam diri jenengan itu sangat berpengaruh dalam cara jenengan mendidik anak. Maka sebelum kita menjadi pengajar yang baik, guru yang baik bagi anak-anak kita, yang harus kita lakukan adalah merilis semua bentuk trauma-trauma masa lalu kita. Berkaitan dengan masa lalu kita sebelum menikah, maupun masa lalu kita setelah menikah dalam hubungannya dengan suami, orang tua, mertua, saudara, kakak, adik, kan pasti sering terjadi benturan. Sudah pernah belum diajari Bu Aminah caranya merilis trauma-trauma? Belum? Sudah pernah diajari tulis-menulis belum sama Bu Aminah? Sudah, misalkan Bu Aminah pernah bilang gini, tuliskan pengalaman hidup kamu yang paling pahit. Ada yang sudah, ada yang belum. Anggap saja belum semua. Oke, sekarang siapkan kertasnya. Loh, iya, nanti kalau sudah netral, baru saya ajari cara menjaga fitrah atau kemurnian anak. Ayo, tuliskan dulu. Enggak, tuliskan sendiri. Saya enggak akan minta tulisan itu, enggak akan baca. Kalau saya tanya jenengan jawab, kan akhirnya terbongkar rahasia kan ya. Tuliskan saja. Apapun ya, tuliskan. Jangan sampai temennya tahu. Delek ya. Iya, nanti ya, tulisan itu nanti selesai langsung dibakar, jangan dipertahankan. Jadi siapkan kertas yang bisa disobek, benar-benar bisa dibakar. Supaya tetap musnah, nggak ada yang tahu kan gitu. Kalau masih ditulis di situ, nanti nggak sengaja anak atau suami bongkar-bongkar buku sampean, wah repot.
ternyata di situ ada nama mantan, nah kan repot kan gitu kan ya. Oke, tuliskan ya, satu saja pengalaman hidup jenengan semasa anak-anak yang paling menyakitkan. Masa anak-anak yang paling menyakitkan, yang paling menakutkan, yang paling membuat jenengan itu merasa tak berdaya. Satu saja, kan pasti kan ada banyak ya. Itu satu saja, ini sebagai latihan. Satu saja yang paling. Masa anak-anak itu terserah yang masih jenengan ingat. Dari 0 tahun sampai usia 12 tahun. Kalau ibu-ibu berarti sampai usia 9 tahun itu disebut masa anak-anak. Sebelum balik, sebelum menstruasi itu berarti disebut masa anak. Nah, kalau sudah balik itu sudah masuk masa remaja. Jadi dari 0 sampai 9 tahun yang paling membuat jenengan merasa terpuruk, merasa sakit hati, kecewa, atau mungkin merasa malu sekali. Mungkin pas lagi sekolah lupa nggak mengerjakan tugas, terus dihukum oleh guru, disuruh berdiri di depan, disurai konco-koncone. Itu usia 8 tahun, berarti kan kisaran kelas 2 SD. Dan itu sampai merasakan malu yang sangat luar biasa. Nah itu bisa, apapun pokoknya, usia 0 sampai 9 tahun. Nggak ingat apa-apa Ustadz, ya nggak usah, berarti nggak ada. Kalau yang masih ingat, tuliskan. Yang paling kan gitu kan, berarti yang paling harus nggak ada yang lain. Onone iki tapi sorak paling ya, berarti itu yang paling, walaupun skalanya rendah. Ayo tuliskan. Ada itu teman. Jadi dia usia 9 tahun pada waktu itu main sama teman-temannya, dianggap nakal sama orang tuanya, ditelanjangi. Usia anak-anak usia 9 tahun kan biasa, itu zaman dulu kan ditelanjangi hal yang biasa sebagai bentuk hukuman. Cewek itu padahal ditelanjangi, diikat di pohon. Pada waktu itu hujan gerimis, di bawahnya dikasih semut rangrang gitu. Hukumannya pada waktu itu seperti itu. Sepele kan ya, kayaknya itu masa anak-anak. Ternyata itu musabab hidupnya berantakan sampai sekarang. Hanya karena itu, traumanya belum sehingga kesenggol sidik ngamuk, nggak peduli. Nah disenggol suami ngamuk wajar, misalkan kesinggung itu sampai ke bawah ke kantor, kesinggung sedikit di kantor ngamuk. Kalau sudah ngamuk, nggak hanya kata-katanya keluar sakarepe dhewe, tangannya yo main, kakinya yo main. Ibarat kata umpama gini, itu ada lemar, morak-marik semua. Ndak di kantor, ndak di rumah. Padahal itu sudah PNS. Kan ngeri seperti itu. Sebabnya apa? Ternyata setelah kita cari, oh ini ada trauma ini yang belum selesai, belum rilis. Berarti pada waktu itu anak benar-benar merasa tertekan, merasa takut, nangis kejer-kejer, teriak, pokoknya piye carane gen lepas dari semut rangrang itu yang paling menyakitkan. Ketika dewasa dia mengasosiasikan, menyamakan, mempersepsikan singgungan, ancaman orang-orang di sekitarnya, digunjing itu sebagai semut rangrang yang mengancam dirinya. Maka reaksinya ya pada waktu itu terulang kembali. Apa reaksi? Kayak orang kesurupan. Hanya semut rangrang. Dulu ibu saya malah ngajarinya semut ireng, bukan semut rangrang. Semut ireng anak-anak kebo sapi. Mosok semut ireng anak-anak kebo sapi, Bu? Iku sanepan gitu. Nanti dijelaskan artinya. Kebo bungkanya berangkali Bengawan Solo. Masih hafal sampai sekarang? Masih, karena memori anak-anak itu sangat Kalau Anda marah-marah dengan suami di depan anak, ini terus bisa tercipta di dalam memori anak itu pengertian, pemahaman, berarti lelaki itu jahat. Saya pilih tidak punya suami. Ngeri kan? Hanya gara-gara melihat kebo bungkak nyabrang kali Bengawan
Keong gondang jambrang sungute satu galak tutut kung. Itu dulu ibu saya. Tidak hanya mengajarkan rukun Islam iku limo, gak hanya mengajarkan itu, tapi ngajarke kalau bapak karena beliau cowok itu tidak semut ireng, tapi ana kidung rumeksa ing wengi. Nah, bapakku ngono. Engko mbahku nyaut nang jero kamar. Kan seneng. Berarti apa? Berarti dulu mbah saya gitu sama bapak. Bapak gitu sama saya. Taunya gimana ketika bapak gitu sama saya, nangis misalkan malam-malam digitukan kan sama bapak. Mbah saya di dalam itu nyaut, nyambung. Oh berarti mbah saya dulu seperti itu. Sekarang pun saya seperti itu ke anak saya. Kalau pas lagi di rumah santai gitu, tak kidungkan. Tidak hanya saya pesantrenkan. Dulu saya diwarisi kidung-kidung oleh bapak saya. Bapak saya diwarisi kidung-kidung ini oleh kakek saya mewariskan kidung-kidung ini ke anak cucu. Anak saya juga sudah saya weling, walaupun kamu tidak suka. Sekarang zaman teknologi, rekam suara bapak. Oh gitu kan. Rekam suara bapak, nanti ke anak cucu didengarkan. Saya ada salah satu uploadan saya di YouTube itu, lagu asli suara ibu saya. Jadi saya itu sudah nikah, anaknya sudah besar, sakit nggak sembuh-sembuh. Di Wonogiri sakit gak sembuh-sembuh lama. Saya itu jarang sakit ya, begitu sakit itu lama gak sembuh-sembuh. Tapi saya itu orangnya cenderung gak mau ke dokter, dan saya tahu ini bukan penyakit yang berkaitan dengan dokter. Saya seorang psikoanalisis ya, bisa menganalisis kondisi psikologi saya. Saya sudah analisis, oh ini ternyata kerinduan masa kecil saya, kangen dengan suara ibu. Saya minta diantar sopir pulang ke Pekalongan. Sampai di Pekalongan apa? Saya langsung tidur di pangkuan ibu. Ibu langsung nyaut. Langsung semut ireng langsung sehat. Makanya saya hafal banget. Sekarang ini akhirnya zaman teknologi. Sek bu, tak rekam. Oh, makanya tak upload sampai sekarang itu. Tak rekam sebagai mengabadikan. Orang kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya. Tapi saya punya suara asli ibu saya. Tak rekam, tak upload di YouTube. Semua lagu anak-anak yang dulu dinyanyikan oleh ibu saya ke saya, tak suruh ngulang. Sampai ibu sendiri saking apa namanya ya, wong anaknya sudah besar-besar kan berarti jarang kan gitu kan ya. Ada yang lupa diulang lagi, ada yang kepleset lidahnya diulang lagi. Gitu. Nanti tak tunjukin deh kalau tidak percaya. Kalau mau tahu suara asli ibu saya yang seperti suaranya siapa? Ya, tuliskan. Sudah. Coba sampean pejamkan mata. Sampean ingat dengan apa yang sudah jenengan tuliskan tadi. Kalau ingat, anggukkan saja kepala. Ingat? Jangan dijawab iya ingat. Nah, wong sampean menjamkan mata kan tidak tahu ya. Jadi tandanya anggukkan kepala saja. Ingat ya. Ingat, anggukkan kepala. Oke. Sekarang ingat kejadiannya lebih jelas lagi, lebih detail lagi. Seolah-olah Anda itu kembali ke masa lalu itu, mengingat kejadian itu. Terus rasakan ini. Bagaimana getaran di jantung Anda, di dada Anda. Apakah masih sedih atau sudah netral, atau justru seolah-olah kemarahannya muncul kembali, atau rasa takutnya muncul kembali, rasa khawatirnya muncul kembali. Dan kadang-kadang ini diikuti oleh respon tubuh. Anda mengingat kejadian itu, emosinya muncul, mungkin takut, mungkin sedih, mungkin khawatir, mungkin merasa terpuruk, mungkin merasa terpojok. Terus respon ini mempengaruhi tubuh jenengan. Ada beberapa bagian tubuh jenengan mungkin yang merasa tidak nyaman, mungkin tiba-tiba merasa kuat, otot-ototnya mencengkram, kaku karena mengingat kejadian itu. Atau mungkin merasa justru seperti tiba-tiba basah, berair, terasa dingin, atau bergetar, atau mungkin jantung berdetak kencang, atau mungkin
nafas tiba-tiba terasa berat sesak, atau mungkin tiba-tiba merasa pening atau apa di bagian kepala. Apapun yang jenengan rasakan itu jenengan kenali di mana persisnya pusat rasa nggak nyaman di tubuh itu. Pusat rasa nggak nyaman di hati jenengan sudah tahu, oh ini sedihnya ini. Pusat rasa nyaman di hatinya jenengan sudah tahu. Sekarang kenali di mana kira-kira pusat rasa tidak nyaman di tubuhnya. Mungkin dada berdetak kencang. Nah itu coba jenengan rasakan lagi, dada persisnya di bagian mana? Apa dada kanan, apa dada kiri, apa atas, apa bawah, apa tengah? Punggungnya sakit. Nah punggungnya apa bawah, apa atas, bawah, kanan, apa kiri, apa tengah? Jenengan persiskan di situ. Kalau sudah ketemu, jenengan kasih tanda huruf X di sini, kasih tanda huruf X. Kalau banyak, di tangan ada, di kaki ada, ya juga dibuat di tangan ada huruf X, di kaki ada huruf X. Terus perasaan yang tidak nyaman di dada, susahnya, sedihnya, ya itu juga seolah-olah jenengan kumpulkan jadi satu, diberi kode huruf X, atau dimasukkan wadah rasa nyaman itu ke dalam wadah kotak yang berbentuk huruf X. Sama seperti rasa tidak nyaman di bagian tubuh itu seolah-olah jenengan masukkan kotak. Nah kotaknya itu berbentuk huruf X. Kemudian lari lagi ke kepala kita. Apakah yang terdengar di suara jenengan itu seperti suara-suara yang jelas yang membuat Anda tidak nyaman? Suara-suara itu coba seolah-olah jenengan wadahi, masukkan ke dalam wadah kotak yang sama juga, kotaknya seperti huruf X. Kalau munculnya berupa gambar-gambar, coba jenengan gambar yang besar itu atau video yang besar itu dari kejadian masa lalu itu jenengan perkecil, jenengan padatkan sampai jenengan bisa wadahi juga di kotak huruf X. Sekarang huruf X yang sudah berisi rasa tidak nyaman itu, baik yang di kepala, di telinga, di dada maupun di bagian tubuh tertentu itu jenengan kumpulkan jadi satu. Seolah-olah huruf X-nya jenengan ambil, jenengan kumpulkan jadi satu. Sekarang siapkan lagi kotak huruf X yang lebih kecil ukurannya. Tidak mungkin tentunya memasukkan huruf X yang besar ke kotak huruf X yang lebih kecil. Caranya jenengan seolah-olah memiliki kekuatan yang luar biasa, kekuatan dahsyat. Hanya dengan niat Anda seolah-olah bisa mengubah huruf-huruf X yang besar itu menjadi kecil sekali, sekecil mungkin, sehingga bisa masuk ke dalam kotak X yang kecil itu, diwadahi semua di situ. Supaya lebih jelas mungkin kotak X kecil itu diberi warna yang mudah Anda kenali. Boleh merah, boleh kuning, boleh biru, boleh hitam, terserah, bebas. Sekarang semua kotak-kotak kecil X yang berisi trauma-trauma Anda, rekaman-rekaman Anda sudah dimasukkan semua menjadi satu ke dalam kotak huruf X yang berwarna, yang ukurannya kecil itu. Sekarang seolah-olah kotak kecil huruf X terakhir itu yang berisi semua data rekaman traumatik Anda itu jenengan ambil. Terus jenengan boleh lempar jauh ke entah berantah. Boleh bayangkan laut, boleh bayangkan jurang di gunung, boleh bayangkan sungai, boleh bayangkan Anda tanam di tanah, bebas. Intinya bagaimana Anda membuang kotak kecil itu. Boleh Anda buang ke laut, boleh Anda buang ke gunung, ke jurang, boleh Anda lempar ke sungai yang alirannya deras, boleh juga Anda tanam di tanah. Intinya X itu lepas keluar dari tubuh Anda. Dalam hitungan ketiga selesaikan prosesnya. 1, ambil huruf X-nya. 2, boleh tanam, boleh lempar jauh. Dan 3,
sudah buka matanya. Iya, terang kembali ya dunia ya. Terang Bu, terang. Nah, ketika Anda mengingat kejadian, masih ada getaran, masih ada derai air mata, masih ada kesedihan, masih ada rasa nggak nyaman di tubuh, itulah bukti bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu terekam. Tidak hanya di pikiran kita, juga terekam di tubuh kita. Ini seandainya jenengan usianya semakin bertambah, tingkat kesehatannya menurun, maka bagian tubuh itulah yang akan lebih dulu terkena sakit. Mengapa akhir-akhir ini banyak sekali wanita yang mengalami kasus kanker payudara? Zaman tahu sekarang jawabannya. Karena banyak sekali sesak di dada yang tidak terbuang. Di dada sebelah mana? Ya, kalau di dada kanan tidak selesai, kankernya nanti di kanan. Kalau sebelah kiri, nanti kankernya di sebelah. Kalau ternyata rasa nggak nyaman itu di perut, ya nantinya jadinya kanker rahim, minimal kista, ovarium. Paham sekarang? Dan itu diwariskan. Mungkin jenengan sehat, makannya kuat, ya toh, terus vitaminnya oke, gaya hidupnya oke. Jadi walaupun jenengan mengalami traumatik di dada kanan atau kiri atau mungkin mengalami di perut, ini tidak bereaksi di saat Anda saat ini, karena gaya hidup jenengan kuat. Tetapi dilalah salah satu anak jenengan atau cucu jenengan di masa depan, iya toh, tidak memiliki kekuatan seperti itu, tidak memiliki kemampuan seperti itu, maka dia nanti yang akan kena. Kenapa? Mewariskan. Jadi kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang terlahir dalam kondisi fitrah, orang tua harus menjaga fitrahnya. Fitrah apa dulu yang harus jenengan jaga? Dia lahir suci, tanpa noda, tanpa dosa, tanpa potensi penyakit. Jangan sampai kita juga menurunkan potensi penyakit. Nah itu anak-anak, ada anak-anak yang terlahir cacat, autis, itu bagian, ya itu turunan dari dulu-dulunya yang tidak terselesaikan di masa leluhurnya dulu. Jatuhnya ke cucunya dilalah mengalami kekuatan fisik yang kurang, kena dah sudah. Sampai di sini bisa dimengerti? Jadi menjaga fitrah yang pertama adalah menjaga fitrah menjaga warisan tauhid yang diwariskan oleh Nabi Adam, Nabi Nuh sampai Nabi Ibrahim alaihissalam, diperkuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang kedua, jangan mewariskan potensi-potensi negatif ke anak, ke cucu kita. Jadi trauma apapun yang Anda rasakan saat ini, netralkan saat ini. Jangan sampai trauma ini turun ke anak. Kalau jenengan netral, walaupun sudah terlanjur ada rekamannya di anak, yang di anak itu akan ikut netral. Jadi mungkin, aduh Ustaz, anak saya sudah terlanjur menikah, sudah punya anak, sudah punya cucu, bahkan seperti Mbak ini kan sudah sepuh kan ya. Oh gimana Ustaz? Netralkan, nanti yang di sana itu ikut netral semua secara ajaib. Secara otomatis itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ini transmisi jiwa jenengan itu masih nyambung. Makanya yang disebut silaturahim, sambungan ibu ini terus sampai akhirat nyambung terus. Kalau jenengan di sini sedih, anak cucu jenengan di sana juga merasakan itu. Walaupun tidak bisa langsung merasakan kesedihan jenengan, data kesedihan jenengan tiba-tiba terekam di sana. Nanti ujung-ujungnya anaknya sering sakit, cucunya rewel. Ternyata setelah diajak main ke mbahnya sehat, bahagia kembali. Itu kan ada ini transmisi pikiran jarak jauh. Kenapa kok bisa nyambung seperti itu? Karena masih dalam satu sambungan rahim yang sama.
Ya. Kalau ada seseorang anak memiliki nasib buruk dalam kehidupan duniawinya, ini jelas sambungan dari bapak. Kalau ada anak memiliki nasib yang kurang baik berkaitan dengan fisikalnya, jasmaniahnya, ini jelas turunan dari ibu. Sampai di sini paham jenengan? Menjaga fitrah tidak sesederhana yang kita mulai. Nek mengajarkan keimanan dan tauhid, jenengan semua sudah mengerti, sudah paham, sudah diajari tiap saat, tiap waktu majelis taklim oleh Bunyai Aminah. Nah, sekarang belajar mengembalikan jenengan kepada fitrah jenengan, supaya jenengan bisa mengembalikan, menjaga fitrah anak cucu panje. Tetap lakukan, walaupun anak-anak itu sudah mandiri semua, cucu-cucu sudah besar-besar semua, lakukan. Yang paling mudah zikir fida. Yang paling, kalau jenengan lupa cara ini, jenengan lakukan saja. Baca zikir fida, pilih boleh fida sugro atau fida kubro, gunakan untuk memutus mata rantai turunan-turunan sedu, rekaman-rekaman kegelapan yang ada dalam diri kita, dalam anak cucu kita, supaya terputus. Kalau jenengan pengen kuat lagi, jenengan tidak ke bawah mutusnya, tapi ke atas. Artinya jenengan fidai saja bapak ibu panjenengan, ayah ibu panjenengan, jenengan dikiri fida. Begitu putus sana, kesini semua hilang. Kejenengan hilang, kejenengan hilang, ke anak jenengan hilang, ke anak jenengan hilang, ke cucu jenengan hilang. Contoh, mbah-mbahnya dulu itu ada yang menikah sampai 7 kali. Ini potensi nurun nanti. Potensi nurun. Bisa ke anak, bisa ke cucu. Pengen enggak sampean punya anak turun yang menikah sampai 7 kali seperti mbah-mbahnya dulu? Nah, untuk tapi potensi ini sudah ada, cetak birunya sudah ada di sini. Ya toh? Cetak birunya sudah ada di sini. Sampean pengen memutus potensi itu, fidai mbahnya dulu yang nikah sampai 7 kali. Kalau enggak tahu, ya minimal bapak jenengan fidai sret biar putus di situ. Ke bawah semua terhapus. Makanya disebut fida. Ditebus sifatnya itu menghapus data. Makanya bahkan orang-orang yang didikir fida itu, dalam keyakinan kita itu, potensi semua siksa kuburnya kan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Data-data negatifnya sudah hilang. Jadi saya ngarep di hisab apa meneh iki? Wis ora ana, oh iki wis ditebus, iki wis ditebus, iki wis ditebus, gak ana. Dan ini tidak menurunkan, sudah dianggap tidak menurunkan potensi-potensi buruk ke anak cucu. Wis anak cucu nanti merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Paham ye? Paham ye? Nah, alhamdulillah. Garek 3 menit neh. Oke, sekarang lanjut. Pengalaman buruk satu saja. Pengalaman buruk ketika jenengan remaja. Remaja itu usia SMP, SMA. Kira-kira usia SMP, SMA. Coba tuliskan salah satu pengalaman yang paling buruk yang pernah terjadi di rentan waktu antara jenengan SMP dan SMA. Coba tuliskan. Putus cinta. Hah? Ya enggak apa-apa, nanti dilatih sendiri di rumah. Enggak apa-apa. Yang punya buku langsung saja. Kan enggak harus ditulis, Bu. Ditulisnya hanya untuk mempermudah. Jenengan ingat mbayang nih wae, Mbak, ngeling-ngeling. Dieling-eling terus astagfirullah dihapus. Bisa enggak? Bisa. Atau astagfirullah Robbal baroya, ek-eknya tadi diambil masukin kotak. Bisa enggak model seperti itu? Bisa.
Itu kan pengembangan teknik. Ayo dituliskan. Nanti sama, dicari gambarnya, diingat, rasanya di dada, dikode dengan huruf X juga. Terus nanti pengaruhnya di tubuh juga di simbol huruf. Nah, nanti boleh kita nanti istighfar bareng-bareng ya. Gambarnya kita ambil, masukin kotak X yang lebih kecil. Terus nanti rasa nggak nyaman di dadanya diambil sambil angkat masukkan jreng. Terus rasa nggak nyamannya dilala di punggung. Mbak pernah jatuh. Umama ya, jenengan pernah jatuh sakitnya punggung. Begitu jenengan ngingat kejadian itu, ini punggungnya sakit. Padahal kejadiannya 10 tahun yang lalu. Nah, selama ingatan ini tidak diambil, dimasukkan ke kotak, ini terus akan sakit terus. Nah, diambil masuk, terus rasa sakitnya kita niatkan ambil masuk, bleng. Umpama teringat itu sudah skala rasa sakitnya sudah menurun. Yang tadinya mungkin 70, minimal banget bisa sampai 30. Nah, tinggal sering-sering. Ayo tuliskan. Anak-anak remaja. Sekarang usia remaja. Remajane jenengan biasa-biasa saja, Bu. Remajane ibu-ibu muda gini, sangat luar biasa. Punya pacar berapa kali, putus berapa kali. Ya itu ada data-data seperti itu. Mboten enten jodone ya, Mbak ya. Seneng mboten, Mbak? Seneng ya, Mbak? Alhamdulillah. Ngepasi, Mbak. Sing ora pas ya akhirnya ya itu tukar guling ya, apa enggak tukar guling apa namanya? Gonta ganti kan ya? Gonta ganti. Cerita-cerita Mas itu luar biasa. Yang mbah-mbah itu bisa nikah sampai beberapa kali, yang ibu-ibu juga bisa nikah sampai beberapa kali. Dan uniknya sepuhnya itu jadi tetangga. Ya biasa tok. Kenapa kok bisa biasa seperti itu? Karena memang dari awalnya nggak ada perasaan cinta, jadi bisa biasa. Kalau awalnya ada perasaan cinta kasih tersakiti akhirnya ya luar biasa. Nah nanti biar di tradisinya Bu Amin seperti apa, nanti kapan-kapan biar dibahas Bu Amin. Tradisinya Bu Amin misalnya yang sudah diajarkan selama ini apa bakdo sholat atau apa, nanti biar artinya gini. Ini kan tentang teknik metode. Nah metodenya nanti biar dibimbing Bu Amin ya. Soalnya kalau ada apa-apa yang ingin jenengan tanyakan, gampang tanyanya. Kalau saya ngasih metode, kalau ada apa-apa yang ingin jenengan tanyakan, jauh susah nanyanya. Yang penting nomor. Ya kalau pas saya longgar tak jawab. Kalau pas saya nggak longgar kan repot. Nanti biar sama Bu Amin. Sudah? Sudah. Oke sekarang masuk. Namanya tune in ke masa lalu. Ini kalau misalkan jenengan punya anak itu punya trauma, kayak kemarin tuh banyak kan masa PPKM kemarin, banyak anak-anak yang terpaksa dipulangkan dari pesantren. Kok enakan ning omah, males lagi, budal mengalami fase penyesuaian awal. Sudah di pesantren beberapa bulan, balik nggak betah. Karena alasan gurunya galak, temannya nakal, dan macam-macam. Nah ini kan bisa jenengan gunakan untuk melatih, untuk merilis trauma itu. Ya apa sih kok gak betah? Bu, koncoku nakal gimana? Wah aku pernah dibanting, tasku pernah disuek-suek. Itu bisa kan? Coba diingat-ingat ketika temanmu nyuek-nyuek tas kamu atau buku kamu, kata-kata yang kasar, bagaimana kamu lihat? Rasakan kemarahanmu tapi kamu takut mau melawan, kan gitu kan? Rasakan terus. Tangan kamu yang mengepal itu juga kamu rasakan. Ini biasanya kelihatan beget gini kan. Nah itu kasih tanda huruf X, kasih tanda huruf X, gambarnya kasih tanda huruf X. Coba kecilkan gambarnya, masukkan ke kotak huruf X kecil. Tangan kamu yang mengepal itu gambarkan seperti avatar yang mengeluarkan apa namanya api di tangan, simbol kemarahan kan. Coba apinya seolah-olah kamu kumpulkan, masukkan ke kotak kecil, kan gitu. Terus rasa marah kamu di dada itu bayangan seperti asap, ya kan? Asap panas Gunung Semeru yang siap, ya kan? Kumpulkan
kumpulkan, seolah-olah kumpulkan, masukkan ke balon kecil, yang balon kecilnya itu seperti huruf X, kan sudah di situ. Nah, terus coba kamu masukkan ini, ya gambar yang ada di huruf X itu diambil, masukkan kotak. Yang balon kecil huruf X, ambil lagi, masukkan kotak, jadikan satu. Asapnya masukkan lagi, jadikan satu. Deng, sudah kumpul semua jadi satu. Sekarang buang, pendam, lempar. Itu nanti akan merubah. Pengaruhnya akan berubah, emosinya akan berubah. Sederhana sekali. Oke, sekarang sudah semua? Sudah, gambarnya sudah ada? Coba sekarang munculkan gambarnya. Rasakan rasanya kembali di dada. Terus kalau ada beberapa bagian tubuh jenengan yang merespon kejadian itu, sama, diberi semua dengan huruf X simbol, atau masukkan kotak kecil dalam huruf X. Kalau sudah ketemu semua huruf X-nya, siapkan kotak huruf X yang baru, masukkan ke situ semua, jadikan satu. Sambil baca istighfar, kita bayangkan ambil satu persatu X itu, masukkan dalam kotak. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ambil satu, masukkan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ambil yang terakhir, ambil sambil lempar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Lempar jauh atau pendam atau apa, bebas. Nah, itu masa masa dewasa, dan ketika kita menjadi orang tua, kita jadikan satu karena waktunya sudah habis. Caranya bagaimana? Kita nanti baca istighfar bareng-bareng, ya toh? Kejadian apapun yang muncul di pikiran kita, seolah-olah sampai pegang penghapus, ya. Kalau kejadiannya muncul berupa gambar, dulu pernah dicaci maki orang, gambarnya astagfirullah, dihapus. Kalau ternyata munculnya seperti suara-suara, pernah dibentak-bentak oleh mertua misalkan, nah, seolah-olah suara mertua itu kita perkecil sambil astagfirullah, suara mertua yang galak itu diperkecil. Atau dimarahi suami juga gitu, suara suaminya dibuat seperti suaranya Rhoma Irama. Terdengarnya seperti orang yang menyanyi kan, gitu, asik. Ya, sambil istighfar diperkecil. Begitu juga ketika kita terlanjur pernah memarahi anak, jangan pernah terlanjur memarahi anak, betul. Terus jenengan lihat anaknya ketakutan, bener kan? Itu sebetulnya sudah terekam data traumatik di dalam pikiran anak. Lah jenengan bayangke, mengingat kejadian itu jenengan memarahi anak, gambar jenengan memarahi anak itu jenengan hapus. Gambar jewer anak jenengan hapus. Gambar marah-marahi anak jenengan selain jewer biasanya apa? Nyetot itu apa? Oh, nyiwel. Nyiwel, kalau Wonogiri nyiwel. Itu jenengan itu dihapus. Atau mungkin bukan jenengan, tapi jenengan pernah melihat anak dimarahi bapak, dibentak bapak, dibentak mertua. Pokoknya kejadian-kejadian itu ya, jangan hapus. Termasuk perlakuan suami kepada jenengan, termasuk mungkin jenengan merasa pernah berbuat salah kepada suami, ya toh? Ah, misalkan malam Jumat, Bu, misalnya mengos, Bu, sampai mengos, lali. Itu kan sebenarnya dosa kan ya? Dosa itu. Nah, itu dihapus, ya. Kejadian mengosnya dihapus. Asal jangan wajah suaminya yang dihapus aja.
nanti kecenderungannya jenengan pelan tapi pasti akan semakin jauh dari suami. Kalau jenengan menghapus wajah suami, gitu. Ya, siap ya? Oke, kita rileks, santai, tenang sambil kita menuju penutupan ya. Nanti sambil istighfar bareng-bareng. Sambil istighfar bareng-bareng. Getaran suaranya jenengan seolah-olah ikut arahkan ke suara, menghapus gambar atau apa. Gitu cara baca istighfarnya ya. Mari sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dengan rahmat cinta dan kasih sayang-Mu, saya ikhlas menerima setiap kejadian apapun yang terjadi dalam kisah hidup saya, baik personal, keluarga maupun berkaitan dengan masyarakat. Segala suka duka yang sudah terjadi dalam kehidupan saya tulus ikhlas menerimanya dengan apa adanya. Sekarang dan seterusnya, saya menjadi lebih menyayangi diri saya, mencintai diri saya seutuhnya dan sepenuhnya, menyayangi orang-orang yang berada di dalam tanggung jawab saya, anak saya, pasangan hidup saya, orang tua saya, mertua saya, saudara-saudara saya, teman-teman saya, semuanya dengan tulus ikhlas apa adanya, mengasihi dan menyayangi semua yang Engkau kasih dan Engkau sayangi ya Allah. Saya memilih untuk memaafkan diri saya sendiri atas kesalahan masa lalu yang pernah saya perbuat, yang pada akhirnya saya merasa sangat bersalah dan pada akhirnya mengganggu kehidupan saya saat ini dan seterusnya. Saya memilih untuk memaafkan diri saya sendiri. Dan saya juga memilih untuk ridho, ikhlas dan ridho terhadap anak-anak saya, cucu-cucu saya, pasangan hidup saya. Ridho dengan mereka semua dengan apa adanya. Ikhlas menerima mereka semua dengan apa adanya. Memaafkan mereka semua dengan apa adanya. Karuniakan kepada kami semua ya Allah limpahan berkah rahmat, cinta dan kasih sayang-Mu, sehingga sekarang dan seterusnya kami dapat hidup lebih sehat, sejahtera, bahagia, lahir dan batin, tercukupi segala hal yang kami butuhkan dengan mudah dan pasti atas berkah ridho, rahmat, cinta dan kasih sayang. Terima kasih ya Allah dan terima kasih. Amin. Al-Fatihah. Syiratul ladzina an'amta 'alaihim. Kita baca istighfar, jenengan melakukan proses pemurnian diri dengan menghapus, saya membantu jenengan dengan doa. Komplit betul? Komplit nggih? Monggo. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Moga diteruskan. Astaghfirullah. Sambil jenengan bisa melakukan proses penghapusan dengan gerakan tangan boleh, dengan imajinasi juga boleh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syakiran hamdan na'iman bi yafidah yazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa ali sultanik.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم تنجينا بها من الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتغفر بها السيئات وترفعنا بها الدرجات وتبلغنا بالزلفات من جميع الخير والخير وبعد الموت السواد والأرياد والجلال والإكرام اللهم ya qadhi al-hajat ya qadhi al-hajat ya qadhi al-hajat kabulkan hajat kami ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah, hajat kembali ke dalam fitrahmu ya Allah, hajat kembali ke dalam kesucian hati ya Allah, hajat kembali ke dalam kemurnian jiwa ya Allah, hajat terbersihkan diri kami dari segala macam bentuk emosi negatif, perasaan negatif, gambaran-gambaran negatif, trauma-trauma negatif di masa lalu kami ya Allah, dalam hal kejadian apapun. Qabula min hajatina ya Allah, sehingga hidup kami lebih tenang, tentram, damai, sejahtera lahir dan batin. Kami dapat hidup lebih dekat denganmu dalam naungan rahmat, cinta dan kasih sayangmu dalam ridhamu ya Allah. Istiqomah dapat mengabdi dan berbakti kepadamu ya Allah, dan benar-benar terwujud harapan keluarga kami yang sakinah, mawaddah, warahmah, sejahtera lahir dan batin. Lahir dari kami anak cucu generasi yang saleh, solehah, generasi yang mulia, yang tetap dapat menjaga fitrah kami sebagai manusia yang berdaya, sebagai manusia yang berharga, dan sebagai manusia yang mulia ya Allah, dalam kemuliaan iman Islam, dalam kemuliaan istiqomah, dalam kemuliaan ketaatan, dalam kemuliaan akhlakul karimah, dalam kemuliaan hidup mudah dalam segala hal yang baik dan terpuji. Allahumma qabul min hajatina min khawaitin wal akhirah, qabula min syafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qabulan bi karam Jibril Mikail Israfil wa Israil, wa qabulan bi karamati Syekh Muhammad bin Qadir Al-Jilani qaddas sirra aziz, wa qabulan bi maula syekhina wa rabbi bi rahmatika arhamin. Allahumma ij'alna mahbuban fi qulubi jami'an nas wa basyirna bil ghina wa balighna ila mi'atin wa isma sanatan fallah hafidh wa arhamur rahim. Ya Allah, jadikan kami semua hamba-hambamu yang engkau kasihi, hamba-hamba yang dikasihi oleh orang-orang yang engkau kasihi. Jadikan kami semua ya Allah hamba-hamba yang dikasihi oleh saudara kami, teman kami, sanak famili kami, keluarga kami ya Allah, saling kasih mengasihi dalam iman Islam, dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadikan kami semua ya Allah hidup berkecukupan, cukup ilmu, cukup amal, cukup harta benda kami untuk kebutuhan-kebutuhan hidup kami, bahkan cukup untuk bersedekah, bahkan cukup untuk menunaikan ibadah umroh dan haji di Makkatul Mukarramah ya Allah. Qabula min hajatina ya Allah, bi barakati abi wa ummi wa jami'i masyayikh. Kabulkan juga ya Allah doa-doa kami dengan berkah-berkah ibu, bapak kami, leluhur-leluhur kami, mbah-mbah kami semua ya Allah, dan juga atas berkah guru-guru kami semua ya Allah. Qabula min hajatina min hawaid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghammah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dengan berkah salawat atas Nabi Muhammad, hilang semua bentuk kesedihan, hilang semua bentuk kegelapan, hilang semua bentuk kesedihan, sirna segala macam bentuk kegelapan, berganti dengan kebahagiaan dan cahaya terang yang menerangi hidup kami, keluarga kami, lingkungan masyarakat di sekitar kami, kapanpun dan dimanapun kami berada. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana aidan li awalina wa akhirina wa aidan minka warzuqna wa anta khairur raziqin ya Allah. Jadikan setiap yang ada di langit dan yang ada di bumi, yang turun dari langit maupun yang muncul keluar dari bumi ya Allah, semua sebagai sebab-sebab rezeki yang berkah bagi kami ya Allah, yang dengannya kami senantiasa selalu berada dalam nuansa hari raya yang bahagia, yang tercukupi dalam segala-galanya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke, ibu-ibu semua, teknik yang sederhana ini bisa dipraktekkan lagi di rumah. Kalau sempat menulis, ditulis. Kalau nggak sempat menulis, istighfar sambil proses menghafal. Insya Allah pelan tapi pasti. Kalau jenengan rutin melakukan ini, mungkin pas istighfar bareng-bareng di majlis,
Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Pokoknya setiap Anda membaca istighfar, lakukan proses pemurnian, menghapus memori-memori buruk di masa lalu. Insya Allah hidup kita akan semakin jernih dan termurnikan. Mohon maaf atas segala kekhilapan kekurangan. Insya Allah kita semua diberi umur yang panjang, suatu saat bisa berjumpa kembali dalam kondisi yang lebih sehat, lebih baik dalam segala hal. Ya nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.